Pembelajaran kita hari ini tentang apa, Nak? Indonesia. Iya, kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi kita, Miss memberitahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui pengertian kerjasama dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk kerjasama. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap kerjasama dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Sebelum masuk ke materi kita, Miss mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah melakukan bentuk kerjasama dalam kehidupannya sehari-hari? Oh, hampir semua ya yang pernah melakukan bentuk kerjasama. Oke, sama siapa kalian melakukan kerjasamanya? Kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Siapa yang tahu pengertian dari kerjasama? Siapa yang tahu? Apa itu kerjasama? Oh, Jerry dulu. Apa Jerry? Kerjasama itu, Nak? Iya, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada berapa gambar, Nak? Ada 5? Iya, ada 5 gambar. Yang pertama, dari gambar ini, Miss mau tanyakan dulu. Mana contoh kegiatan kerjasama dalam masyarakat dan bukan merupakan contoh kerjasama? Yang nomor pertama ini gambar apa? Contoh apa? Apa? Ini kegiatannya membuang sampah sembarangan. Patut untuk ditiru atau tidak? Tidak. Harus dibuang sampahnya pada tempat Sampah. Iya, tempat sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh kerjasama atau bukan? Iya, bukan. Yang nomor 2, kegiatannya ngapain? Membersihkan jalan dan selokan. Kerjasama dalam membersihkan selokan. Ini contoh bentuk kerjasama atau tidak? Iya. Iya. Oke, di sini Miss minta kalian untuk menganalisa setiap gambar. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Apa nama kegiatan dari setiap gambar ini? Oke? Habis itu, apa dampaknya kita lakukan membuang sampah ini? Apa dampaknya? Yang nomor 2, apa dampaknya kita membersihkan selokan? Yang nomor 3 ini apa kegiatannya? Apa dampaknya? Selanjutnya ya. Oke, di sini Ibu akan membentuk kelompok. Setiap Miss yang akan membagikan kelompoknya, oke? Oke. Digabungkan mejanya. Kamu juga. Ini ada biar bisa membantu ya. Kami ke sana. Kami ini. 2, 4, 5. Oke? Ibu, setiap kelompok mendiskusikan, dibuat dalam selembar kertas. Buat dalam selembar kertas, semua bekerja sama. Iya, kita selembar aja. Yang tengahnya jadi apa? Kegiatan ini kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kerja kelompok, bukan sendiri ya sayang. Kelompok. Enggak, satu setiap kelompok. Oke? Satu setiap. Semuanya diam. Kelompok yang sudah siap, diharapkan dia enak. Kita dengar dulu teman kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Sportif ya. Gambar 1, jelaskan dulu gambar 1. Kegiatannya apa, Nak? Gambar 1, kegiatannya membuang sampah sembarangan. Ya. Lingkungan menjadi kotor. Gambar 2, membersihkan selokan agar tidak banjir. Gambar 3, membersihkan sampah yang berserakan di lingkungan.
dalam masyarakat. Iya. Terus dampak yang terbaik itu jalan yang rusak agar agar aman. dan bagus. Oke. Menerima melakukan pos ronda di malam hari Iya, nomor ini gambarnya bentuk kerjasama. Iya, bentuk kerjasama dalam masyarakat. Oke. Yang pertama dulu buat kelompok 1 yang sudah presentasi. Kelompok 3 Radiman, Samuel, Amel, Joko, Repan. Oke. 1. Membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan menjadi kotor. Itu bentuk kerjasama atau tidak? Iya, benar. 2. Membersihkan selokan supaya tidak terjadi ya. Bentuk kerjasama. Nomor 2. Ya. 3. Membersihkan lingkungan supaya lingkungan menjadi ya. 4. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baca. Gambar 1, membuang sampah sembarangan, tidak melakukan kerjasama, dampak lingkungan menjadi kotor. Gambar 2, membersihkan selokan, termasuk kerjasama, dampak akan bersih dan tidak membersihkan lingkungan, termasuk kerjasama, dampak agar bersih. Gambar 4, memperbaiki jalan, termasuk kerjasama, dampak agar jalan aman dilewati. Gambar 5, pos ronda malam, termasuk kerjasama, dampak menjaga lingkungan. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Bacakan. Gambar 1, nama kegiatan membuang sampah sembarangan, dampaknya menjadi lingkungan kotor, tidak merupakan contoh kerjasama. Iya, benar. Gambar 2, nama kegiatan membersihkan selokan, dampaknya menjaga kebersihan, merupakan contoh kerjasama. Ya. Gambar 3, nama kegiatan membersihkan lingkungan, dampaknya lingkungan menjadi bersih, menjadi nyaman dan bersih. Gambar 4, nama kegiatan memperbaiki jalan yang rusak, termasuk kerjasama, dampaknya agar jalannya jalan aman untuk dilewati. Oke. Nomor 4, 5. Nama kegiatan pos ronda, dampaknya supaya tidak ada kemalingan, Ya, supaya menjaga keamanan. Bentuk kerja sama dalam masyarakat. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. 1. Membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan menjadi kotor. Itu bentuk kerjasama atau tidak? Ya, benar. 2. Membersihkan selokan supaya tidak terjadi ya. Bentuk kerjasama. Nomor 2. Ya. 3. Membersihkan lingkungan supaya lingkungan menjadi ya. 4. Membersihkan jalan yang rusak supaya Kerjasama nomor 2. Dari hasil diskusi kelompok tadi, gambar pertama tadi apa? Kegiatan sembarangan. Iya, merupakan contoh kerjasama atau tidak? Tidak. Gambar nomor 2, nama kegiatannya? Contoh kerjasama atau tidak? Iya. Gambar nomor 3, apa nama kegiatannya? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan atau membersihkan sampah ya? Berserakan. Dan nomor 4, Membersihkan jalan. memperbaiki jalannya. Rusak. Merupakan contoh kerjasama dalam masyarakat atau bukan? Iya. Nomor 5, nama kegiatannya? Ya, pos ronda merupakan contoh kerjasama atau tidak? Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita. Tadi materi kita
Oke, Miss tanyakan dulu. Apa tadi kerjasama, nak? Apa tadi kerjasama barusan kita bahas? Usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ulang, kuat dulu, nak. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, Dilakukan apa itu kerjasama? Kegiatan yang dilakukan secara iya. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk apa dilakukan? Supaya meringankan pekerjaan, lebih cepat selesai. Iya, lebih cepat selesai. Oke, ini ada gambar. Ini gambar apa ini, nak? Ya, gambar anak-anak yang membawa air secara bergilir. Nah, kegiatan ini dilakukan, apa manfaat kegiatan ini? Supaya kegiatannya cepat selesai. Kalau begini bergiliran menjadi cepat selesai. Oke. Jadi dapat disimpulkan kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk meringankan pekerjaan dan menghemat waktu, yaitu cepat selesainya pekerjaannya. Oke? Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bentuk kerjasama. Ternyata ada macam-macam bentuk kerjasama ini. Yang pertama itu apa, nak? Kerjasama dalam menjaga lingkungan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan sangat diperlukan karena kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kerjasama juga dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong atau namanya kerja bakti. Iya, kerja bakti. Kerjasama juga dapat menghemat biaya. Contohnya tadi, kerjasama dalam memperbaiki jalan yang rusak. Maka dapat menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Karena kita tidak meminta orang lain untuk mengerjakannya, kita tidak bayar lagi. Jika ada kerjasama dalam masyarakat, maka pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai dan menghemat lebih menghemat biaya dia. Lalu mempersingkat waktu menjadi cepat selesai. Jadi cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, memperkuat rasa kekeluargaan antar masyarakat. Nah, kalau kita ikut serta dalam kegiatan kerjasama, maka hubungan kita dengan sesama kita menjadi kuat, menjadi kuat. Oke. Selanjutnya, ada berbagai bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama dalam bersama-sama. Yang tadi yang baru kita bahas tadi kan? Yang kedua, kerjasama dalam bersama-sama. Yang nomor 3, kerjasama dalam perbaikan dan kesejahteraan. Oke. Nomor 4, bergotong royong untuk membuat dunia yang sehat. Nomor 5, bekerja sama untuk membuat bersama menjadi barang dan nilai. Ketika dari gotong royong dalam masyarakat, apa yang kita lakukan? Kalau ada kerjasama di masyarakat, apa yang kita lakukan? Kita hanya duduk ikut melaksanakan. Iya, kita ikut membantunya. Contohnya, membersihkan lingkungan. Kita cabut rumputnya, ya kan? Kita buang sampahnya. Ikut serta, jangan hanya duduk diam. Jangan karena kita masih anak-anak, untuk apa aku membantu? Untuk apa aku ikut kerjasama? Perlu ya. Begitu juga dalam sekolah.
atau patroli. Oke, kalau ada pos ronda di kampung kita, contohnya, apa bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan? Kamu duduknya bagus, jangan kayak gitu duduknya. Apa contoh kegiatan yang kamu lakukan jika ada di kampung kita kegiatan pos ronda? Hah? Kita hanya duduk diam saja atau diam di rumah main HP? Hah? Iya, ibu membantunya atau memberikan makanan kepada warga. Kan itu udah termasuk membantu kan, Nak? Memberikan makanan atau minuman kepada warga yang sedang melakukan pos ronda. Iya, kita harus peka sama teman kita, sama kita, ya kan? Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Nah, ternyata kerjasama dalam masyarakat itu kalau kita kerjakan ada manfaatnya. Yang pertama itu apa? Nah, di Indonesia kan masyarakatnya berbeda-beda kan? Berapa suku kita? Banyak kan? Budayanya juga berbeda, bahkan bahasanya pun berbeda kan? Contohnya, kita orang Batak, kita pakai bahasa Batak, ya kan? Orang Jawa, bahasa Jawa. Dengan berbagai keberagaman suku tadi, walaupun kita berbeda-beda, jangan dilihat temannya, ah dia orang Islam, kan aku bantu. Jangan begitu, ya kan? Apa tindakan yang boleh kita lakukan? Jika ada sesama kita yang muslim yang bergotong royong, kita biarkan aja, agama Islam ini ngapain kita bantu? Agama apa aja, Kristen aja, ngapain dibantu orang itu pun? Itu tindakan yang benar atau yang salah? Harusnya bagaimana? Iya, membantu. Dulu bagus. Iya, bagus duduknya, jangan nggak bagus duduknya. Ya, kita bantu. Maka tindakan yang kita lakukan itu dapat mempererat rasa nasionalisme dan persatuan. Jadi kita biarpun berbeda-beda, karena kita tadi tidak memandang suku, membantunya dengan sukarela, berarti kita sudah mengerjakan pekerjaan itu menjadi cepat selesai dan menjaga persatuan Indonesia. Nah, manfaat dari nomor 1 ini termasuk sila keberapa itu? Menjaga persatuan. Iya, sila ketiga, menjaga persatuan Indonesia. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Benar apa salah ini? Benar. Kegiatan yang kita lakukan atau gotong royong yang kita lakukan, jika dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat Selesai. Yang nomor 3, ini menghemat biaya. Apa contoh dari kegiatan menghemat biaya? Siapa yang tahu? Iya, kerjasama dalam memperbaiki jalan yang rusak. Terus apa lagi? Iya, kerjasama dalam membersihkan lingkungan. Kenapa? Karena kerjasama dalam memperbaiki jalan yang rusak. Kita tidak perlu lagi meminta orang lain atau jasa tukang. Kita tidak perlu lagi membayar jasa tukang untuk memperbaiki jalan yang rusak. Jika masyarakat di sekitar melakukan kerjasama, maka akan menghemat biaya. Begitu juga kerjasama dalam membersihkan lingkungan. Kita tidak perlu lagi meminta orang lain supaya kita bayar untuk membersihkan lingkungan itu. Kita langsung melakukan kerjasamanya dengan cara gotong royong. Nomor 4, mempererat persaudaraan dan
Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa Kisya? Membersihkan lingkungan, 2. Membersihkan selokan, 3. Memperbaiki jalan yang rusak, 4. Berserendah. Manfaat kerjasamanya Manfaat kerjasamanya adalah mempererat persaudaraan, menerima wilayah, mempererat. mempererat persatuan. Oke, tepuk tangan buat teman kita Keisha. KPD-nya dikerjakan secara berseorang ya.